Sebab barang siapa yang membiasakan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, Allah akan lepaskan dari siksa kubur. Dikubur sendiri ya. Itu anak-anakku, kedekatan diri kepada Allah. Kita rajin untuk mencapai nilai matematika yang bagus, harus kedekatan dengan Allah. Niatnya juga, saya ketika diterima di perguruan tinggi yang unggulan, saya bisa banyak berinteraksi dengan orang-orang hebat, berinteraksi orang-orang pinter. Ketika dakwah dan berinteraksi dengan orang pinter, pengaruhnya itu berbeda dengan orang yang bodoh. Maka perlu untuk menggapai perguruan tinggi unggulan, perlu dengan niat bisa berinteraksi mereka, bisa mendakwai mereka. Anak-anakku yang hafal Quran, yang pintar bahasa Arab, yang bisa memahami, bisa nempelkan ilmu-ilmu itu kepada kawan-kawan kita nanti kelak, baik di UI, di ITB, di UNPAD, di UGM, di mana saja. Tapi bisa, ini penting, harus kuat. Jangan wah bahasa Arabnya saja yang kuat, bahasa Inggris seluruhnya penting untuk kuat. Dan sumbernya dari Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka betapa banyak ilmu yang akan Allah kirimkan ke kita. Semakin dekat dengan Allah. Anak-anakku sudah hafal. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, dan pasti Allah mengajarkan kepadamu ilmu. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, dalam surat Al-Kahfi, anak-anakku, Nabi Musa dapat wahyu, Nabi Khidir dapat wahyu. Nabi Musa ketika cuma mengandalkan ilmu syariat, ketika Nabi Khidir melubangi bahtera yang besar, dilubangi, dirusak sedikit, diperintah oleh Allah ilmu khusus. Nabi Musa nggak diberi tentang itu, karena tadi Nabi Musa itu merasa, saya ini dapat wahyu, tidak ada orang yang lebih hebat dari aku. Kata Allah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim ada yang lebih alim. Jadi hati-hati, tawadhu. Coba ketemu hamba kami yang kemudian dalam riwayat ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir mencari Nabi Musa, minta kepada Nabi, saya boleh mengikut Tuhan untuk belajar. Ya tapi syarat, jangan tanya. Iya, waktu belajar ustadznya sedang ngomong, jangan bertanya dulu. Kalau waktu diberi waktu bertanya. Pas ketika berjalan kemudian naik bahtera, Nabi Khidir melubangi bahtera itu, merusak. Loh, sampean kok merusak? Nggak boleh. Padahal itu diperintahkan Allah. Nah, saya bilang ente jangan bertanya. Udah satu, diperintah oleh Allah. Nanti diberitahu bahwa saya ngerusak ini sekedarnya tidak membahayakan, tetapi untuk menyelamatkan, agar bahtera ini tidak diambil oleh raja yang senantiasa membegal. Kalau ada bahtera yang bagus diambil, karena ini ada lubangnya, nggak jadi diambil. Itu dari mana? Dari Allah. Musa tidak diberitahu. Nabi Musa alaihissalam. Nah, takwa itu penting. Nanti Allah memberikan jalan yang lurus,
Maka ihdinas siratal mustaqim itu meminta untuk jadi ahli surga. Jalannya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu minta ketika baca Fatihah, jangan kosong anak-anakku. Jangan kosong. Baca Fatihah terisi, baca surat-surat terisi, hatinya terisi, termasuk berdoa. Pada kajian sebelumnya, alhamdulillah jazakallahu khairan, Ustaz Imam sudah menyampaikan sampai hadis ke-20. Kalau hadis ke-20-nya itu sekedar saya ulangi untuk menguatkan. Ini hadis Nabi, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, jadi ada terkenal dua orang Abdullah. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr ibn al-As. Ada dua terkenal. Ini yang Abdullah, ya masih saudaranya, ya, karena ini anaknya Umar bin Khattab, ya. Siti Hafsah itu adalah anaknya Umar bin Khattab juga, yang menjadi istri Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar qala, kana min du'ai Rasulillah, adalah diantara doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahammuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Walaupun tidak dimasukkan di dalam maksurat, ini doa dari Rasulullah SAW yang sangat penting untuk kita berlindung kepada Allah dari hal-hal pertama. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu. Nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau nikmat yang Allah berikan habis, mati kita. Kalau nikmat habis, mati. Artinya orang kalau sudah mati itu nikmat dari Allahnya habis. Karena nafas itu nikmat. Bisa berjalan nikmat, bisa berkata nikmat, bisa melihat nikmat. Kalau hilang nikmatnya, udah, wassalam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lenyapnya nikmat. Wa tahawuli, dan di sini inni a'udzubika min zawalina wa tahawuli afiyatin. Pergantian sehat darimu, diberi sakit. Kita berlindung untuk selalu jauh dari penyakit. Apalagi sekarang ini kalau ada super flu, sehat. Ya. Kalau minta kepada ibumu, mintalah untuk vitamin C, untuk ketahanan tubuh. Ya. Cukup istirahat. Ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Berlindung kepada Allah dari berubahnya kesehatan menjadi sakit. Berikutnya yang ketiga yang diminta, yang kita berlindung kepada Allah, wa fujaati nikmatik. Ada nikmatun itu nikmat. Kalau nikdo, makanya kalau nulis hati-hati, nikmatun itu siksa. Lawannya nikmatun. Wa fujaati niqmatik, artinya siksamu yang datang tiba-tiba.
wa jami'i sakhatik, dan berlindung kepadamu dari semua murkamu. Jadi selalu disayang oleh Allah, mintanya menghindari pertama, ya, nanti dihafal anak-anakku, ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa tahawwuli afiyatik, aku berlindung kepadamu dari berohmahnya keafiatan, kesehatan menjadi rasa sakit. Wa fujaati niqmatik, aku berlindung kepadamu dari siksa yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepadamu dari semua bentuk kemurkaan. Kita baca sama-sama ya, yang ini nanti ditulis di dalam Bulughul Maram juga ada. Nah, nanti dilihat, dicek tulisannya. Kita sama-sama baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Dihafal ya. Kalau bawa tulisan ditulis ya, kalau bawa pulpen dan buku ditulis. Itu hadis yang 20 yang sudah lalu. Sekarang yang 21 ini panjang, termasuk sesuatu yang penting sekali untuk perlindungan diri, untuk tidak kena makar orang lain yang membenci kita, untuk mendapatkan pertolongan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi hadis ini didengar oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas, adalah Rasulullah SAW berdoa. Bagaimana berdoanya? Yaqul, Rasulullah bersabda, Rabbi a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Wala tu'in alayya, janganlah engkau menolong musuhku. Wala tu'in alayya, kalau ala itu yang merugikan, kalau li yang menguntungkan. Kalau ada laka, aku mendoakan untukmu, artinya mendoakan kebaikan. Tetapi kalau ada ala a'dai ala, artinya aku melaknat musuh-musuhku. Nah, di sini ungkapannya Rabbi a'inni, ya Allah tolonglah aku. Wala tu'in alayya, jangan kau tolong musuhku. Wansurni, ya, tadi a'inni, bantu aku, jangan bantu musuhku. Wansurni wala tansur alayya. Nasara yansuru artinya menolong, ya. Maksudnya juga wansurni, berikanlah aku kemenangan. An-nasr, an-nasr itu kemenangan.
wala tansur alayya, jangan kau beri kemenangan atas, jangan kau berikan kemenangan musuhku atas aku. Ini penting. Nanti dalam kehidupan ini orang-orang kafir itu tidak pernah diam untuk berusaha mengalahkanmu. Wansurni wala tansur alayya, berilah kemenangan kepada, jangan berikan kemenangan kepada musuhku. Wamkurli wala tamkur alayya, artinya ya Allah, berilah aku taktik untuk melawan musuh. Al-makr itu taktik sebenarnya. Wamkurli, berikanlah kepada kamu taktik, strategi untuk melawan musuh. Tapi wala tamkur aliyah, jangan kau berikan petunjuk kepada musuhku untuk membuat taktik yang merugikan aku. Beda. Ya. Maknanya li dan ala. Ala itu di atas, mengalahkan. Lil milki, ala lil isti'la. Nanti kalau dalam ilmu nahwu itu lil milk wa ala lil isti'la, untuk mengalahkan. Wamkurli wala tamkur alayya, berikanlah taktik untukku dan jangan kau berikan taktik untuk musuh. Artinya musuhnya memiliki taktik yang lebih, dan sekarang ini taktiknya luar biasa. Anak-anakku harus pinter, harus rajin. Bayangkan, untuk menjatuhkan suatu negeri sekarang ini. Anak-anakku sudah pernah mendengar berita tentang Presiden Venezuela itu ditangkap oleh Amerika dan tentaranya diem semuanya. Ditangkap, presiden ditangkap oleh Amerika, rakyatnya seluruhnya diem. Karena apa? Karena semua sinyal dimatikan. Sehingga karena semua sinyal dimatikan, tidak bisa untuk ngecek adakah pesawat perang yang datang. Nggak tahu, nggak ada informasi sekali, buta. Makanya ketika Amerika mau menyerang Iran, beberapa itu, Iran pinter, dimatikan semuanya, gelap. Digelapkan. Padahal digelapkan itu senjata-senjata strategisnya dipindahkan. Jadi anak-anakku harus cerdas, belajar mumpung muda, sungguh-sungguh, karena tantangannya lebih berat yang akan datang. Jangan letoy, letoy itu males, lemes. Itu bahasa Sunda, letoy. Lalar, leler, ada semangat. Yang sungguh, musuh berat yang akan datang. Wamkurli wala tamkur alayya. Ya Allah, berikanlah taktik kepadaku untuk mengalahkan musuh. Jangan kau berikan taktik musuh untuk mengalahkan aku. Itu maknanya. Wahdini, tetap berikanlah petunjuk Allah. Sebab kalau lepas dari petunjuk Allah, sesat kita. Lepas dari petunjuk Allah, bahaya. Kalau Allah melepaskan kita sedikit dan sebentar, sekejap saja hancur kita. Maka doa yang pernah diajarkan, ya, itu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sandarkan diriku kepada aku sendiri walaupun cuma sekejap.
Kalau kita mengandalkan diri kita, habis. Kan semuanya pertolongan Allah. Jadi kalau anak-anakku rajin belajar, pertolongan Allah itu. Bukan karena hebat, Allah. Wa yassir lil huda li, mudahkanlah petunjuk untukku. Wansurni, dan menangkan aku. Kalau ada nasr itu menolong untuk menang. Wansurni ala man bagha alayya, berikanlah kemenanganku atas orang yang menzalimi aku. Yang menzalimi, kita beri kemenangan oleh Allah. Rabbi ja'alni laka syakaran, ya Allah, jadikan aku senantiasa banyak bersyukur. Kalau syakir, bersyukur. Kalau syakaron, mubalaghah dari syakir, banyak bersyukur. Laka zakaran, jadikanlah aku orang yang banyak berzikir, mengingatmu. Laka rohaban, jadikan aku orang yang selalu takut kepadamu. Laka mitwaan, jadikanlah aku senantiasa taat kepada. Laka mukhbitan, jadikanlah aku orang yang senantiasa tunduk kepadamu. Ilaika awahan muniban, jadikanlah aku senantiasa kembali kepadamu, bersandar kepadamu. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah, terimalah taubatku. Waghsil haubati, cuculah semua dosaku. Al-haum, dosa. Wajib dakwati, dan kabulkan doaku. Wasabbit hujjati, kokohkan hujjahku. Wasaddid lisani, luruskan mulutku, selalu benar ngomongnya. Wahdi qalbi, tunjukkanlah hatiku. Waslul sakhimata sadri, ya Allah, bagikanlah kelapangan daripada dadaku. Ini doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.